yang di dapur baju lama yang dipakai. Nampak kasih share. Baik, kita mulai kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Hari ini kita akan mencoba mengenalkan tools pemodelan yang sebenarnya minggu kemarin sudah kita singgung, namanya LEAP, Low Emission Energy Platform. Low Emission, saya lupa singkatannya karena singkatannya ini berubah gitu ya. Yang dulu versi lama namanya Long Range Energy Alternative Planning. Kalau sekarang singkatannya Low Emission Analysis Platform. Nah, apakah, saya tanya dulu, apakah dari minggu kemarin ada yang sudah coba download model installernya? Apakah sudah ada yang nyoba-nyoba atau mendapatkan license-nya? Sudah, Pak, cuman belum bisa mengoperasikannya, Pak. Tapi sudah bisa di-download. Sudah semua atau ada Mas Hanung sudah? Ada lagi yang sudah? Baru satu ya berarti? Sudah, saya sudah, Pak. Tapi Sudah. belum register ini, Pak. Lisensi, Pak. Iya, karena registernya itu ada yang sudah dapat license? Udah, Pak, tapi cuma bisa satu ya, Pak? Oh, ada yang sudah berhasil. Ya, ada yang bisa. Saya nggak tahu kebijakannya sekarang. Ada yang buat satu, buat lima komputer, katakanlah seperti itu. Ada yang bisa seperti itu. Saya nggak tahu, tapi ininya. Nah, tapi di hari ini kita nanti akan nyoba-nyoba hanya yang belum register saja gitu ya. Fungsinya mungkin jalan, tapi nggak bisa disimpan. Kalau Anda register, terus kemudian dapatkan license, itu akan dapat menyimpan. Bagi yang Pak Ilham ya, yang sudah register dan sudah dapat license, itu di sana by email gitu ya. Saya ini lagi by email, dan kemudian di sana ada pertanyaan-pertanyaan tentang institusi tidak? Mungkin bisa cerita sedikit ke temannya. Langsung di ininya, Pak, di web CORG itu, Pak, yang LEAP itu, Pak ya. Di situ kan kita ada menu request, Pak.
Sebentar Pak, sekalian saya ketika kita request nanti kita pilih paketnya yang mana gitu Pak. Nah, kalau dari paketnya sih bisa, kalau untuk yang kita yang license itu yang jadi mahasiswa ya Pak ya. Itu cuma yang untuk satu orang itu Pak. Cuma yang satu orang. Kalau yang Jadi 5 orang itu ya. Betul Pak. Ya, jadi nanti jangan misalkan ini untuk institusi gitu, jangan milih itu gitu ya. Jadi ini untuk mahasiswa karena itu lessonnya gratis. Nah, oke, baik, karena banyak yang sudah mendownload, menginstal. Nah, kita coba saja kita lihat beberapa feature di sana. Nah, tentang modeling seperti ini itu nggak bisa itu ya harus ngoprek sendiri gitu loh, mengoperasikan. Tapi ini hanya men-trigger agar teman-teman nanti mengetahui fungsi-fungsinya, terus kemudian mencoba. Dan ini bukan modeling yang rocket science, bukan seperti itu. Ini adalah modeling yang sangat sederhana dan seperti minggu lalu yang kita bahas untuk negara berkembang, sehingga capacity building itu tidak diperlukan expertise yang tinggi untuk dapat mengoperasikan ini. Nah, kita coba saja menunjukkan apa itu modeling LIP ini. Nah, ketika kita misalkan sudah kelihatankah screen saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, sudah, Pak. Kita coba mengoperasikan LIP gitu ya. Terus kemudian ini kalau Anda mau register silahkan, orang sudah punya ini silahkan, tapi kali ini kita tidak mempraktekkan registernya. Kita klik no saja. Maka di sini akan keluar Freedonia. Freedonia ini adalah sebuah contoh negara antah berantah gitu ya. Anda misalkan bisa saja membuat baru gitu ya, nanti membuat file baru namanya Indonesia, namanya Kabupaten Anu gitu ya, bisa saja. Namanya adalah Pulau X, bisa saja gitu ya. Jadi ini adalah negara antah berantah yang hanya sebagai contoh gitu ya. Kalau ada yang silakan langsung mencoba gitu ya, nanti sambil mengikuti. Nah, di sini teman-teman sekalian, di sini ini adalah structure dari model itu. Ada key assumption, terus kemudian ada demand, ada transformation, ada resource, ada non-energi. Analisis di sini itu adalah tempat kita untuk memasukkan mode ketika kita ingin memasukkan angka-angkanya, input data itu di sini gitu ya. Harus di sini dalam analisis. Mau menambahkan branch di sini, mau mengisi datanya di sini, itu kita dalam mode analisis. Result itu apa? Result itu ketika kita sedang running nanti. Ketika kita run itu kita pencet result ini. Terus kemudian ada energi balance. Waktu di awal sekali kita belajar tentang accounting, kita belajar tentang energi balance. Di terbitannya ESDM itu ada tabel energi balance tabel. Begitupun di sini gitu ya. Jadi ini kalau teman-teman lihat, kalau kita nanti dulu kita lihat hasilnya, tapi kita memahami fungsi-fungsinya ini apa gitu. Energi balance table ketika kita klik nanti itu isinya adalah tabel neraca energi yang waktu itu kita pelajari. Nah, kita coba lihat dulu ini key assumption. Apa sih key assumption? Asumsi kunci. Jadi intinya adalah data-data asumsi kunci kita taruh di sini. Misalkan data populasi, itu kan data-data general gitu ya.
data household, data GDP, terus kemudian income growth rate dan lain sebagainya, terserah itu kita nanti memasukkan variabel apa saja. Misalkan population di sini. Misalkan population. Nah, di sini angkanya itu ini. Di sini gitu ya. Population, ini angkanya itu adalah seperti ini. Misalkan kita paling gampang itu household. Household. Nah, sebelum ke sana kita mungkin kasih tahu di sini ada skenario. Skenario itu adalah namanya juga skenario ya. Jadi ada bermacam-macam ke depan itu kita mempunyai perencanaan dan skenario-nya itu apa saja. Terserah Anda bisa menambahkan skenario apa saja. Biasanya yang paling di sini adalah baseline. Baseline itu skenario utamanya misalkan gitu. Ketika tidak ada usaha apapun gitu ya, ketika tidak ada usaha apapun ya seperti saat ini saja, tapi kita prediksikan terus ke depan seperti apa. Terus kemudian ada usaha-usaha mitigasi. Ini tujuannya adalah karena tadi adalah low emission, maka di sini didesain bagaimana untuk dapat menunjukkan agar effort tersebut dapat mengurangi emisi CO2 seperti itu. Current account ini apa? Current account itu adalah data tahun dasar, ya. Current account itu adalah data tahun dasar. Ketika kita pilih di skenarionya ini adalah current account, maka yang di sini itu adalah data tahun dasar. Tahun dasarnya tahu dari mana tahun dasarnya ini? General, kita klik di sini ada general, ada kemudian setting di sini. Nah, di sini ada years. Nah, base year-nya itu tahun dasar, ini perencanaannya mulai dari tahun berapa sampai tahun berapa. Di contoh ini mencontohkan dari 2010 tahun dasarnya. End year-nya sampai 2040. Jadi analisis yang kita lakukan itu dari 2010 sampai 2040 di model ini. Nah, di sini ada ada household, ini jumlahnya 8. Jumlahnya 8 satuannya million household seperti itu. Terus kemudian ada population dan lain sebagainya. Kita masukkan di sini, masukkan rumus. Itu dari variabel-variabel yang kita create sebenarnya. Household size, ukuran rumah tangganya. Nah, ini adalah data tahun dasar. Current account itu data tahun dasar. Kita bisa lihat di sini data ini, misalkan kita ubah gitu ya, misalkan kita ubah di sini dari income, kita ubah 4 gitu juga bisa gitu ya. Jadi memasukkan data itu pada saat fungsi ininya, menunya di sini adalah menu analisis. Nah, itu current account. Terus kemudian ini baru skenario. Skenario itu baru tahun ke depannya. Ada baseline, ada macam-macam. Ini tadi kalau Anda membuat model sendiri ini kosong gitu loh. Anda create sendiri. Bagaimana caranya nanti kita pelajari. Mitigation A. Nah, ini. Oke, kita baseline aja dulu. Baseline. Income-nya income-nya itu misalkan ini tadi, household aja dulu gitu ya. Household ada dulu. Income-nya household-nya itu 8 million household. 8 million household itu kemudian nah, di sini tinggal kasih growth rate. Fungsinya itu seperti ini. Fungsinya itu seperti ini. Nah, Anda bisa saja membuat ini macam-macam fungsinya, tinggal klik aja nanti. Misalkan ini ya, kita household size. Household size itu jumlah household size itu adalah jumlah
jumlah rumah tangga gitu ya. Jumlah anggota rumah tangga. Ini kita asumsikan konstan. Kita asumsikan konstan selama sampai 2040. Kita bisa juga asumsikan ganti gitu ya. Misalkan program KB-nya berhasil sehingga ini nanti tahun 2040 satu household itu tidak 5 orang tetapi 4 orang misalkan. Kita bisa tuliskan interpolasi misalkan di sini 2040 menjadi 4 seperti itu, maka di sini langsung turun gitu ya, seperti ini. Jadi ini bahasanya sangat mudah gitu ya. Bagaimana cara menuliskan nanti silakan explore sendiri ya. Saya hanya menunjukkan teasernya gitu ya. Terus kemudian misalkan ini tetap tadi kalau kita ini tetap 5 ya, tetap 5 gitu ya. Terus kemudian itu adalah key assumption. Terus kemudian di sini ada demand. Kita selalu mulai dari demand. Mulai dari demand. Jadi household demand ada macam-macam. Ada household, ada industri, ada transport, ada komersial. Demand household misalkan. Di household dibagi menjadi urban dan rural misalkan. Di urban ada electrified, di rural ada yang electrified, ada non-electrified. Yang electrified ini dia terdiri apa aja? Bermacam-macam di sini gitu ya. Ada refrigeration, ada lighting, ada others gitu ya. Di sini refrigerationnya per teknologi seperti ini. Ini yang dulu kita pelajari namanya end use demand, end use energy demand. Karena sampai kepada teknologinya. Sehingga ke depan ketika ada teknologi ini, maka dia akan ada pengaruhnya gitu ya. Misalkan kalau kita cari di sini mitigation gitu ya, maka terlihat di sini bahwa yang ini adalah teknologi existing yang kuning, yang biru ini adalah teknologi efisien. Lama kelamaan itu nanti di sini akan menjadi energi efisien gitu ya. Karena komposisi di pasar semakin turun yang ini dengan adanya standar and labeling dan lain sebagainya sehingga ini menjadi naik yang efisien. Itu di demand gitu ya. Terus kemudian kita lihat di industri misalkan demandnya seperti apa. Dibagi di sini industrinya ada 3, iron and steel, pulp and paper, terus other industry. Tentu kalau kita memodelkan lebih detail di Indonesia itu ada 9 jenis industri misalkan, di mana ada sub-subnya lagi. Nah, terus kemudian ketika kita sudah mengisi formula-formula di sini, tentu ketika Anda modeling pasti ada salah-salah dan lain sebagainya. Tapi ini hanya menggambarkan bagaimana contohnya gitu ya. Terus kita ingin melihat hasilnya ini. Tadi kita melakukan modeling, kita masukkan key assumption, kita lihat di demand household. Nah, kemudian kita coba untuk running. Kita lihat resultnya. Di sini akan kalkulasinya gitu kan. Maka kita kalkulasi. Nah, ini adalah hasilnya. Hasilnya bisa kita lihat, misalkan kita lihat demand-nya.
Demand-nya itu kita macam-macam di sana. Demand kita lihat di sana adalah energi demand final unit, ini adalah final energinya gitu ya. Maka kita lihat seperti ini. Ada demand electricity sekian, demand natural gas, demand kerosin, demand diesel dan lain sebagainya. Nah, satuan-satuannya bisa kita mainkan di sini. Apa satuannya kita? Apakah barrel oil equivalent atau terajoule atau kilowatt hour misalkan. Ini bisa kita atur sendiri gitu ya. Satuannya langsung menyesuaikan. Ton oil equivalent misalkan. Ton oil equivalent misalkan di sini. Nah, setelah itu di sini kita bisa pilih satuan-satuannya. Di sini juga kita pilih berdasarkan apa demand-nya itu. Apakah dikelompokkan berdasarkan fuel? Kalau ini dikelompokkan berdasarkan fuel. Kalau ini kita kelompokkan berdasarkan branch-nya, berdasarkan cabangnya. Tadi cabangnya kan ada household, ada demand, household, industri, transportasi. Kita bisa juga pilih seperti itu. Nah, sehingga kita bisa tahu sektor mana yang paling banyak mengkonsumsi di sini. Ternyata sektor transportasi, kita bisa juga lihat yang mana saja yang akan ditampilkan. Nah, kemudian di skenario kita juga bisa lihat skenarionya. Tadi kan ada business as usual, ada business as usual baseline, terus ada mitigation gitu kan, ada baseline, ada mitigation. Nah, ternyata dengan mitigation tadi demand-nya, kita ngomongin demand ini, demand-nya lebih kecil gitu ya, karena ada beberapa energi yang efisien dan lain sebagainya tadi menjadi lebih kecil mitigation-nya. Itu kalau kita lihat demand. Bisa juga kita lihat lihat environmental effect-nya. Environmental effect ini misalkan environmental effect-nya itu di sini. Kita lihat di sini misalkan environmental effect global warming potensial misalkan. Kita bisa lihat di sini ketika kita menggunakan skenario mitigasi, maka emisinya lebih rendah gitu ya. Global warming potensialnya lebih rendah. Nah, terus kemudian coba kita lihat energi balance, nya. Nah, ini yang kemudian waktu itu kita pelajari, energi balance-nya seperti ini. Ada primary, ada production, import, total primary supply, gitu ya, seperti ini. Terus kemudian sama persis itu ya, secara garis besar sama gitu ya dengan yang apa yang kita pelajari. Terus kemudian di sini selain tabel, kita bisa juga lihat chart. Di sini kita juga bisa lihat Sankey diagram. Kita lihat alirannya, kita bisa lihat di sini. Solid fuel, coal itu kemana saja alirannya itu kan, sampai ke sini, ke industri, household, komersial, transport, itu bagaimana perjalanannya menuju ke sana. Nah, di bawah sini itu ada years. Anda bisa tampilkan apakah 2 tahunan atau 5 tahunan, terserah gitu ya, atau all years atau all years, kita bisa pilih di sini. Nah, di sini kita lihat konsep energi demand yang kita pelajari waktu itu. Kita coba lihat di sini misalkan di household yang paling mudah. Di sini terlihat bahwa household itu tadi ada 8
8 household gitu ya, 8 juta household di tahun ke 2010, terus kemudian ini meningkat 3%, growth 3% sampai kepada 2040. Ini juga tinggal misalkan 3-4%, tapi growth-nya beda 4,5 gitu ya. Maka ini akan berubah juga gitu ya. Ini tinggal itu. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, urban, electrified, terus kemudian lighting misalkan. Kita lihat di sini lighting seperti ini. Ada yang namanya activity level. Ada yang namanya activity level, itu aktivitasnya. Ada yang namanya final energy intensity, ini intensitasnya. Intensitas itu apa? Intensitas itu adalah bagaimana dia mengkonsumsi energinya. Misalkan tadi, ini kan kita ngomongin lighting. Lighting itu adalah lampu misalkan. Ada jenis lampu existing, ada jenis lampu, dua jenis, ada lampu efisien. Konsumsinya di sini final energy intensity, kalau kita lihat di current account, ingat bahwa untuk melihat untuk melihat di tahun dasar itu selalu di current account. Untuk melihat current account misalkan existing itu 400 kWh per household, misalkan seperti itu ininya. Jenis lampunya gitu ya, konsumsinya 400 kWh per household. Efisien itu dia dirumuskan di sini cuma 0,3-nya ini 0,3 kilowatt per householdnya. Jadi ya katakanlah ini lampu CFL gitu ya, atau lampu pijar, ini lampu LED, itu kan 30%-nya saja gitu ya. Jadi itu adalah final energy intensity. Nah, aktivitasnya itu apa? Aktivitasnya itu jumlah household-nya. Tadi kan per household. Ini adalah jumlah household-nya. Terus kemudian transformation. Nah, ini kita masuk ke transformation. Tadi itu demand. Transformation kita coba lihat saja yang kita familiar. Ada electricity generation. Ini kita ngomongin power plant gitu ya. Electricity generation itu berarti ngomongin power plant. Kalau oil refinery ini ngomongin kilang gitu ya. Oke, kita lihat saja electricity generation. Proses outputnya apa? Output dari electricity generation ya listrik gitu ya. Prosesnya, nah di sini di proses ini itu kita mendefinisikan sekian banyak power plant ya. Sesuatu sistem misalkan di negara Fredonia ini ada power plant ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 power plant dengan berbagai macam jenis yang berbeda-beda ini. Feedstocknya apa gitu ya, residual fuel oil feedstocknya, terus kemudian cold steamnya apa ini jenis power plant ya, jenis power plantnya, ada combined cycle dan lain sebagainya. Nah ini kita definisikan masing-masing. Feedstock itu fuelnya apa gitu ya. Terus kemudian ini adalah emisinya gitu ya. Nah, terus kemudian di sini kalau kita klik di sini, maka di sini ada karakteristik dari bermacam-macam power plant tersebut. Karakteristik dari bermacam-macam power plant tersebut. Misalkan di sini proses efisiensinya berapa persen? Nah, kita masukkan di sini, gitu ya. Kita masukkan semuanya di sini.
Terus kalau kita ngomongin availability factor, maksimum availability-nya berapa? Maksimum availability 80, 80, 35. Ini adalah maksimum availability. Ini adalah maksimum availability. Terus kemudian exogenous capacity ini apa? Exogenous capacity ini adalah rencana yang akan kita kapasitas per tahunnya gitu ya. Kapasitas per tahunnya itu ada ini turun-turun, ini berarti ada apa? Retirement gitu ya. Yang endogenous capacity itu seperti apa? Endogenous capacity itu kita membiarkan sistem ini itu mencari ini sendiri, mencari jenis power plant sendiri. Kalau kurang nanti akan dipenuhi dari sini gitu ya. Dispatch rule-nya merit menggunakan merit order. Merit ordernya kita definisikan di sini mana? Merit order dispatch rules proses efisiensi variable. Merit order di sini. Yang ada combustion, ada 1, 2 gitu ya. 1 itu berarti didahulukan gitu ya. Capital cost. Nah, ini yang kita bisa masukkan capital cost di sini. Variable O&M cost kita bisa masukkan semuanya. Dispatch rule-nya tadi gitu ya. Terus kemudian terus kita coba run lagi yang tadi result gitu ya. Kita coba calculate di sini. Nah, kita coba lihat kalau tadi kita demand gitu ya. Kalau kita tadi melihat demand, kalau ini transformation. Transformation itu transformasinya. Nah, kita bisa lihat output by fuel misalkan. Output by fuel. Kita lihat di sini, jangan by scenario tapi by branch-nya. All branch. Nah, kita lihat di sini, kita tahu bahwa tadi kan by fuel itu kan berarti berdasarkan bahan bakar. Ini adalah kalau kita KWH misalkan di sini atau GWH gitu ya. Ini kita tahu tabel. Ini adalah output dari power plant tersebut. Menurut perencanaan ini gitu ya, output dari power plant tersebut seperti ini. Kalau kita output by transformation, output itu artinya listrik gitunya ya, listriknya itu berapa gitu kan. Kalau misalkan transformasi tapi inputnya ya bahan bakarnya berapa gitu ya, seperti itu. Satuannya tetap satuan energi. Nah, terus kemudian transformation, efisiensi. Kalau efisiensi tadi efisiensinya karena kita sudah state di sana, kita anggap konstan, bisa ada konstan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang nyoba komen gitu, atau nyoba ada yang mau nyoba-nyoba, ada yang sudah nyoba atau Pak Bati, ya silakan. Tanya Pak, tadi ada baseline sama mitigation, itu perbedaannya apa ya Pak ya? Gini, itu skenario ya. Skenario itu adalah bagaimana kita kayak kita merencanakan ada skenario A, skenario B gitu ya. Ada skenario A, ada skenario B. Baseline itu baseline atau orang-orang biasanya nyebut business as usual, itu adalah ketika kita merencanakan sesuatu ke depan, tetapi kebijakan-kebijakan
itu tidak diterapkan. Katakanlah kebijakan sampai saat ini saja. Misalkan baseline itu kita buat senario baseline. Transportasi kita ya seperti ini saja ke depan. Artinya cuma ukurannya saja yang membesar gitu ya. Ekonominya yang membesar, tapi ya persentase dari electric vehicle sama saja seperti ini, masih sangat-sangat kecil. Nah, itu baseline. Nah, namanya mitigation itu kan ini namanya low emission analysis platform ya. Jadi mitigation itu senario-senario untuk mengurangi dampak dari global warming tersebut. Ada kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Salah satunya kebijakan yang diterapkan adalah tadi menggunakan energi efisien appliances. Sebuah contoh tadi misalkan kita lihat di paling gampang di demand gitu ya, di analisis household misalkan, urban, electrified, terus kemudian lighting, lampu aja paling mudah. Kita lihat di baseline. Baseline ini tidak ada improvement sama sekali. Sampai tahun 2040 itu kondisi teknologinya sama saja seperti 2010. Teknologi existing semua, teknologi yang lama semua. Tapi kalau kita lihat di sini senarionya, senario mitigation, atau misalkan senario mitigation ini terdiri dari banyak isi gitu ya. Senario light ini, nah di sana ada penetrasi mulai tahun 2012 itu ada peningkatan pangsa dari energi efisien lem gitu ya, energi efisien lem, peningkatan pangsanya seperti ini. Jadi itu ya, itu Baik, perbedaan. Pak. Ini adalah senario tadi gitu ya. Jadi kalau baseline itu ya tidak ada, biasanya tidak ada improvement. Tapi ini penamaannya terserah Anda gitu ya, sebenarnya gitu ya. Namanya mau dibikin BAU atau no, misalkan no policy ya, seperti itu bisa saja. Senario ini tinggal Anda saja yang menamai gitu ya. Ada yang nyoba gitu ya, terus ada pertanyaan dari sini. Pak Batih, jadi tadi Ya. kalau baseline itu boleh dibilang kondisi yang normalnya, terus mitigasi itu tindak lanjut, dan di klip ini sudah menunjukkan hasil perkembangannya begitu ya Pak ya? Ya, seperti itu. Jadi baseline mau mitigation itu sebenarnya kita yang menentukan gitu ya. Kalau Anda bikin sebuah model itu kosongan semuanya, Anda yang membuat. Ini tadi di Freedonia itu adalah sebuah contoh saja, sebuah contoh. Nah, di mitigate tadi benar bahwa baseline itu biasanya orang-orang namanya juga baseline gitu ya, senario dasar. Senario dasar itu kenapa perlu ada senario dasar? Ketika kita melakukan improvement dalam kebijakan, maka kita bisa ukur dari baseline tersebut. Ini loh perkembangan, ini loh intinya, ini loh perkembangannya, ini loh benefitnya ketika kita menerapkan sebuah kebijakan. Misalkan seperti itu. Ketika kita menerapkan kebijakan electric vehicle, nah kita coba sih lihat ada nggak electric vehicle di sini. Saya juga belum lihat di transport passenger katakanlah, di road cars. Di cars itu current saja gitu ya. Terus kemudian di mitigation, dia nggak ada juga di. Nah, dia di sini tidak membagi-bagi lebih. Dia pakai CNG di sini ya, bukan electric vehicle tapi CNG. Contohnya ini contohnya ada. Current itu
teknologi yang ada sekarang, tapi ini nanti ke depan ada di negara Fredonia ini ada kebijakan menerapkan mobil dengan bahan bakar CNG, gitu ya, CNG. Nah, kalau kita lihat resultnya di energi demand, di sektor, kita lihat bisa di brands, all brands. Kalau kita lihat di sektor transportasi saja, maka di sini kita lihat seperti ini. Kalau kita lihat passenger saja, terus kemudian bus. Nah, seperti itu. Jadi kalau baseline, balik lagi, kalau baseline tadi itu adalah tidak ada policy, katakanlah seperti itu, atau polisinya biasa-biasa saja seperti saat ini. Kalau ada kalau ada mitigasi, Anda bisa saja punya nambahin skenario di sini, efisien, atau nambahin skenario di sini, ada baseline, terus ada skenario baru namanya skenario electric vehicle. Silahkan saja gitu ya, Anda mencoba di sana. Silakan kalau ada pertanyaan, diskusi. Boleh minta contoh Pak, bikin skenario gimana, terus apa yang kita ubah, terus gimana datanya kita inputkan Pak? Ya, kita coba lihat skenario. Ya, skenario di sini. Kita skenario, kita tambahkan skenario di sini. Oh, ini mungkin ini ya, karena belum register gitu ya. Jadi ini nggak keluar fungsinya. Jadi di sini ya, kalau nambahin skenario, kita lihat skenario di sini, terus kemudian ini kan kalau full sudah register itu bisa dioperasikan. Kita bisa nambah skenario, kita bisa create namanya di sini, terus kemudian oke, close gitu. Kemudian tinggal kita main di skenario sini. Kita skenario apa di sini? Skenario ini misalkan, terus skenario tertentu yang kita akan ubah gitu ya. Terus kemudian kita analisis di sini, ini analisis, kita ubah di sini. Kita ubah karakteristiknya, kita ubah datanya. Tadinya misalkan growth-nya 4 jadi growth-nya 5 dan lain sebagainya gitu ya. Seperti itu gitu ya. Ini langsung diedit di situ aja Pak ya? Langsung diedit di sini. Terus kemudian nanti kan bisa di-save gitu ya. Nah, tentu ininya macam-macam ya, cara menuliskannya. Tapi ketika Anda mengikuti bentuk-bentuk gimana cara menuliskannya itu sangat mudah. Ini sudah sangat mendekati bahasa manusia gitu loh. Bahasa pemrogramannya. Jadi sudah dikasih fungsi growth rate, kasih fungsi misalkan ini ya, salah satu contoh misalkan tadi yang paling misalkan ada yang growth enggak. Misalkan ini household size. Kalau interp tadi kan turun gitu ya. Kalau misalkan selain interpolasi tapi step gitu ya. Step. Misalkan di tahun 2020 dia menjadi 4, 2030 menjadi 3 misalkan seperti itu. Nah, dia step gitu, langsung turun step seperti ini. Jadi ngeditnya langsung di sini gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi sangat sangat mudah, bahkan
teman-teman dinas ESDM daerah dari Sabang sampai Merauke gitu ya, dinas ESDM itu mereka wajib untuk menyusun rencana umum energi daerah mereka atau kita sebut RUED itu dengan menggunakan modeling ini. Nah, bayangin yang mereka itu bukan S2, mereka juga di daerah masing-masing itu punya keterbatasan gitu ya. Jadi di kuliah yang lalu kita identifikasi bahwa salah satu poin utama dari accounting framework ini, LIP itu salah satu menggunakan accounting framework, yaitu mudah dalam mengoperasikan. Ditambah lagi dapat dikatakan gratis. Ya, Anda sendiri sudah tahu tadi ada sebagian yang berhasil mendapatkan license-nya ketika Anda mahasiswa misalkan. Ketika Anda di perusahaan memang nggak bisa, tapi ketika Anda mahasiswa atau mungkin government institution, kalau misalkan berhubungan dengan ini untuk meminta pelatihan ya pasti dikasihkan gratis gitu ya. Jadi ini sangat powerful. Ini sebenarnya kalau orang yang ahli energi modeling, ahli IT gitu mungkin apaan sih ini seperti Excel gitu ya. Seperti Excel sebenarnya perhitungannya. Tapi ini untuk kepentingan developing country kayak Indonesia, di Asia, Thailand dan lain sebagainya itu memakai ini sebagai tools-nya gitu ya. Jadi ketika Anda coba gitu ya, nanti akan Anda sangat memudahkan ya, barangkali nanti ada yang bahkan tertarik untuk menganalisis sebuah kebijakan di dalam tesisnya bisa menggunakan tools ini seperti itu. Pak, ada lagi tanyaan? Pak, maaf Pak, tanya Pak. Ya, silakan. Ini kan kalau dilihat dari itunya Pak, kayak Freedonia ini kan sebenarnya terkait parameter-parameter tadi Pak, yang key assumption sampai ke bawahnya ya Pak ya, resource atau yang lainnya, itu semua diisi oleh si yang mau nganalis atau yang bikin modelingnya ya Pak ya. Nah itu kalau contoh seperti yang terjadi di RUED tadi Pak, itu teman-teman daerah itu dia input datanya itu by apa ya Pak? Maksudnya kita memulai modelnya itu dari mana gitu Pak? Karena lumayan, apalagi kalau kita lihat contoh Freedonia ini kan lumayan lengkap nih Pak. Itu bagaimana cara desainnya gitu Pak? Masih bingung gitu Pak. Nah, seperti ini. Itu yang dipikirkan oleh teman-teman di Dewan Energi Nasional. Jadi sebelum turun ke sana gitu ya, sebelum turun ke daerah, itu teman-teman Dewan Energi Nasional dan tim energi modeler ESDM itu membuat starter pack gitu ya. Starter pack itu intinya data-data pertumbuhan ekonomi, terus kemudian data-data asumsi pertumbuhan penduduk, misalkan di BPS gitu ya. Di BPS itu ada proyeksi penduduk dari tahun 2015 sampai 2035 per provinsi. Nah, itu kita masukkan di Excel. Di Excel dulu gitu ya, untuk namanya capacity building, kita store, kita kumpulkan semua di Excel. Misalkan saja data penduduk tadi yang paling mudah, data-data industri, berapa GDP-nya, GDP growth, PDRB provinsi itu berapa, kita kumpulkan semua gitu ya dalam satu paket Excel yang belum lengkap. Memang data itu belum lengkap, tapi data-data utamanya sudah di sana. Baru kemudian jalan ke daerah, workshop 3 hari misalkan, itu mereka teman-teman ya memasukkan data di sana dan ditugaskan mereka adalah bawalah data masing-masing, bawalah data masing-masing. Misalkan di mana di workshop itu mereka membawa data misalkan provinsi
Provinsi Jawa Timur gitu ya. Itu mereka membawa publikasi-publikasi statistik daerah mereka. Ada Jawa Timur dalam angka, itu ada gitu ya. Terus kemudian Dinas SDM juga punya data-data, PLN wilayah juga punya data-data berapa kapasitas power plant-nya. Nah, seperti itu memang gitu ya. Jadi from the scratch, namanya juga engineering oriented gitu ya. Inilah waktu itu kita bilang engineering oriented itu seperti ini sampai kepada data-data tersebut. Nah, memang ada asumsi-asumsi yang disederhanakan gitu ya. Jadi kalau jumlah household mungkin bisa ada data dari BPS. Kalau misalkan di commercial building itu bukan householdnya kan, commercial building itu biasanya di bangunan gedung itu berapa luas lantainya. Nggak ada yang punya data seperti itu. Tapi kita bisa menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu sehingga sebuah tim untuk ini ya kerjaannya sangat berat dalam artian untuk membuat modeling satu ini saja berat, apalagi untuk mengajarkan kepada 34 provinsi seperti itu dengan berbagai macam tingkat pengetahuan. Jadi memang harus seperti itu. Nah, lagi-lagi kalau misalnya membuat modeling ya untuk tugas macam tesis gitu ya harus mengumpulkan data selengkap mungkin. Misalkan saja ingin membuat sistem perencanaan sederhana gitu ya dari kelistrikan di pulau gitu ya, demand energi di pulau, maka menghitung seperti itu. Berapa jumlah householdnya, satu household itu punya berapa appliances. Nah itu kan harus ada risetnya. Nah kira-kira seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Ya gini Pak, ini kan saya punya data penduduk Bangka Belitung dari 2010 sampai 2021. Saya juga punya data pembangkit 2010 sampai 2021. Saya juga punya data pemakaian KWH pelanggan dari 2010-2021 termasuk pelanggan-pelanggannya. Nah, saya punya data Excel nih Pak. Terus saya pengen nanti mensimulasikan bagaimana sih pertumbuhan pemakaian KWH pelanggan di Bangka Belitung 5 tahun ke depan. Nah, data Excel saya ini untuk memasukkan supaya bisa disimulasikan di LIP itu bagaimana ya Pak? Ada dua cara sebenarnya. Pertama, ketika Anda LIP ini kan kalkulator gitu ya. LIP itu nggak bisa ngitung. LIP itu akan bisa ngitung ketika kita memasukkan data dengan benar menggunakan aturan-aturan itu. Punya data Excel, terus kemudian bagaimana membuat seperti ini gitu ya. Anda bisa lihat data di Excel-nya itu. Terus kemudian Anda bisa saja pakai growth rate. Growth-nya berapa sih setiap tahun? Itu juga bisa. Atau Anda membuat polinomial misalkan. Ada persamaan di sana. Y sama dengan ini AB plus A plus BX plus C dan lain sebagainya. Anda bisa juga bikin persamaan itu di sini gitu ya. A-nya apa, B-nya apa, terus kemudian dimasukkan menjadi sebuah persamaan. Atau ya kalau yang paling males gitu ya, atau tinggal gini aja, misalkan let's say yang paling gampang ini ya household ini ya, kan punya data 10 tahun misalkan seperti itu, Anda tulis aja di sini gitu ya, Anda tulis misalkan 2000 interpolasi gitu, interpolasi 2010 itu yang 5 itu 2011,5,1 terus 2012 masukin satu-satu gitu yang paling tentu nanti ada triknya di copy gitu ya, bisa aja gitu ya. 2012
5,5 dan seterusnya itu udah menjadi sudah bisa memasukkan data di Excel itu di sini gitu ya. Jadi seperti itu tekniknya. Bermacam-macam cara gitu ya. Ini kan hanya kalkulator. Tapi silakan dicoba nanti. Bagaimana ketika Anda memasukkan ini? Anda tulis saja gitu kan. Anda tulis saja juga bisa. Oke Pak. Pak sedikit lagi Pak. Jadi kan berarti kita harus mengikuti aturan-aturan yang di lib ya. Contoh tadi kan Bapak masukin fungsi step interpelasi dengan 2020, sekian, terus 2021, sekian. Nah, yang kayak begitu ada handbooknya nggak sih Pak? Jadi bisa kita pelajari kalau untuk kita ingin seperti ini fungsinya ini step gitu. Kalau kita pengen seperti ini pakai interpelasi gitu. Kita bisa semua lihat ada di sini semua Mas gitu ya. Jadi apa misalkan builder ini Anda search aja di help-nya di sini mana help. Ya, konten. Misalkan index di sini. Function gitu ya. Katakanlah di sini ini ya. Apa? Growth gitu misalkan. Ada di sini semua Mas. Ininya ekspresinya seperti apa, cara nulisnya seperti apa, itu ada di sini semua. Di help-nya ini gitu loh. Di help-nya. Atau misalkan Anda lihat di sini misalkan di builder ini ini kan ada macam-macam growth rate, ada function. Yang paling gampang itu sebenarnya cari di help-nya. Itu ada semua. Oke Pak. Siap. Ada lagi? Silahkan dicoba ya. Terus kemudian barangkali minggu depan saya nggak tahu apakah karena ini menarik gitu ya pelajaran tentang lib ini. Barangkali kita bisa membahas sebuah studi kasus gitu ya. Atau barangkali ada dari teman-teman yang bisa sharing apa sih masalahnya ketika menggunakan lib ini gitu ya. Jadi akan kita pakai 2 kali pertemuan sekarang dan minggu depan mungkin untuk lebih mengoprek ini libnya. Tentu masih tetap nggak cukup gitu ya. Tentu butuh silakan ngoprek sendiri untuk bisa mengetahui kesalahannya di mana, di run salah gitu kan. Terus kemudian ada yang paling ini kalau salah itu dia ada salahnya di sini dikasih tahu gitu ya. Jadi kita coba untuk bisa ke sana. Oke, hari ini mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama sehat semua.